Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Belakangan ini gue sama Ziko sering banget main simulator. Dan kadang kalau kita lagi bosen main drifting, kita main hot lap kayak yang lagi gue mainin nih. Ini gue lagi hot lap di Sentul. Cuma karena waktunya kadang suka tipis-tipis banget, dan abis dia ngalahin gue ngalahin dia, dan seterusnya kita jadi nggak tahu siapa yang lebih jago di antara kita. Maka dari itu, kita mau hot lap beneran pakai Nissan Skyline. Tapi berhubung Skyline kita nggak proper buat track day, masih banyak part standar, kayak remnya masih standar, radiatornya masih kecil, dan masih banyak hal-hal sepele yang harus kita modif dulu untuk track day di Sentul. Jadi di video ini kita bakal modifikasi Skyline. Yang pertama kita bakal ganti BBK baru. BBK lama sih sebenarnya, BBK bekas S15 gua dan bekas S15 Dipo, tapi kita cat ulang. Habis itu kita juga mau ganti radiator yang lebih gede pakai merek Koyorart. Dan yang terakhir kita mau pasang apar di mobil ini. Tapi bukan apar yang biasa karena kita masangnya banyak banget di mobil ini, just in case. Tapi sebelum kita mulai modifikasi, gue mau ngadain giveaway dulu nih. Kemarin banyak banget yang request giveaway, kita udah lama banget emang nggak bikin giveaway. Jadi kita bakal giveaway merchandise, kita ada 20 baju dan hoodie untuk 10 pemenang. Lumayan banyak tuh kesempatan kalian menang. Syaratnya gampang, tinggal follow Instagramnya Garasi Drift Merchandise, garasidrift.co. Udah, nanti kita bakal acak dan pengumumannya bakal ada minggu depan. Dan sekarang langsung aja kita mulai kerjain dari ngerapihin BBK, abis itu kita ngecat BBK-nya. Oke, ini dia BBK yang akan kita pakai di Skyline. Kalau kalian udah sering nonton video Garasi Drift, ini pertama kali muncul di 3 video pertama nih kalau nggak salah, pas Dipo ganti BBK barunya Project Mu. Tadinya Dipo BBK itu ini, K-Sport 8 pot. Sebenarnya udah bagus sih, 8 pot jarang banget ukuran segini 8 pot. Biasanya ukuran segini tuh normalnya 6 pot, tapi ini 8 pot. Dan karena dia ganti baru, akhirnya BBK lama ini dipindahin ke S15 gua yang merah. Dan karena S15 gua ada yang baru lagi, jadi sekarang ini kita pindahin ke Skyline. Sebenarnya untuk performa bagus banget, ini rem pakem banget. Dan juga bentuknya oke lah, BBK gitu loh. Apalagi ini 8 pot ya. Ukurannya sih lebih kecil dari punya gua sama Dipo. Kalau punya gua tuh 355, ini kalau nggak salah 330, pokoknya lebih kecil nih. Tapi karena warnanya kalau merah itu biasa aja, udah banyak banget BBK merah kayak gua warna merah. Dan ini juga udah coak-coak. Saatnya sekarang kita cat. Catnya warna apa? Ada 2 pilihan warna. Kemarin gue udah bikin sampel warnanya. Ini ada warna abu-abu marble yang kayak warna mobilnya, dan yang ini silver marble juga. Dan untuk aksen warna untuk tulisan K-Sportnya ada 2 pilihan, kuning sama merah. Tapi setelah gue voting sama Dipo, kita akhirnya milih warna silver ini, silver marble, tapi tulisannya warna kuning biar stand out. Dan untuk catnya kita udah siapin juga. Sebenarnya peralatannya dikit sih, ini yang kita butuhin. Kita ngecat pakai pilok doang sih. Ini pilok yang anti panas, yang high temp, jadi emang buat BBK. Dan untuk teknik catnya, biar dapat warna kayak gini, kita full warna silver dulu semua. Habis itu ntar untuk marble item-itemnya ini, kayak marmer gini, nanti kita cat dari jauh. Kita bikin leak gitu loh. Nah, ada triknya deh, nanti kita bakal kasih tahu juga di video. Dan sebelum dicat, diamplas dulu. Ini kita ada amplas dari P360 sampai P1500. Kita bakal yang kasar sampai yang paling halus biar catnya nempel sempurna. Habis itu setelah diamplas kita masking. Masking bagian yang nggak perlu dicat, contoh seperti lubang baut. Terus yang paling penting nih si piston ya, nggak boleh kecat. Kalau sisanya sih kecat nggak apa-apa. Yang penting lubang-lubangnya harus ketutup. Dan kalau udah di masking, habis itu dicat yang tadi gue bilang, cat marble. Dan yang terakhir yang paling seru nih, seninya nih. Kita bakal ngecat tulisan K-Sportnya jadi warna kuning. Sebenarnya ada 2 pilihan warna sih. Nanti kita lihat bagusnya gimana. Kayaknya sih bakal pakai kuning. Kita ngecatnya pakai kuas. Jadi ini bener-bener kayak lagi pelajaran karya seni sih. Kita coba aja gimana. Gue juga nggak tahu sih ini cat akrilik bakal awet apa enggak di BBK. Tapi harusnya sih awet karena ini kan catnya lentur ya. Nggak masalah lah kalau kena panas. Harusnya. Karena kita coba aja. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Sekarang langsung aja kita amplas dulu BBK lama ini.
sembari Iko lagi nge-amplas dan habis itu dia bakal ngecat BBK-nya, gue mau sedikit modif si Skyline-nya di bagian cooling systemnya. Gue mau ganti radiatornya karena di dalam track day itu butuh banget cooling yang baik biar nggak overheat di track. Nggak seru kan kalau misalnya kita udah mau udah mau base lap malah jadinya kita harus ngerem karena udah overheat. Jadi biar Iko nih nggak ada alasan sebenarnya, nggak ada alasan. Nah overheat gitu. Kita ganti aja, kita copotin dulu si radiator yang lamanya, kita naikin dulu ke atas lift mobilnya. Radiator yang udah kepasang di mobil ini sebenarnya udah aftermarket, mereknya Ford Racing, tapi ini lumayan tipis, nggak beda terlalu jauh sama yang OM-nya. Dan ada beberapa kelihatan nih, ada kayaknya bekas tambelan sempet bocor mungkin. Jadi udah saatnya banget diganti sama yang lebih bagus. Sekarang kita copot aja, ada beberapa bracket doang. Di situ sama pipa-pipanya juga kita copot nih. Goyang-goyang lagi nih. Amplasnya udah kelar, kurang lebih tadi gua amplas sejaman lah ya. Dan sekarang surface-nya udah kasar-kasar halus gini. Ini yang kita mau buat cat, biar catnya nempel. Dan nggak harus ini banget sih, nggak harus clean banget karena ntar catnya kan surface-nya kayak marble gitu, rada kasar, doff juga. Jadi nggak gitu harus detail banget pas ngamplasnya. Yang penting ntar catnya nempel aja. Dan sekarang tinggal kita masking pakai masking tape bagian-bagian yang tadi udah gue bilang. Yang paling penting sih bagian lubang sama bagian pistonnya. Preparationnya udah selesai. Ini untuk lubang akhirnya kita pakai sealant. Kalau untuk piston kita pakai masking tape. Dan surface-nya juga udah kasar gitu, udah bagus buat dicat. Nah, sekarang langsung aja kita cat. Tahap pertama warna silver dulu semua, sampai semua silver baru kita bikin corak hitam ya. Warna dasarnya udah selesai, warna silver gini sebenarnya keren, tapi terlalu plain aja menurut gue, karena kan kita ngecat sekalian kita ngecatnya yang lebih colorful gitu. Dan sekarang kita tinggal ngecat hitamnya. Jadi cara ngecatnya tuh rada di tak gitu, biar jadi kayak gini. Ini belakang udah gue coba cat, dia ada corak-corak hitamnya gini. Kalau kita lihat tuh kayak apa ya, kayak marmer gitu lah, tapi silver gitu warnanya. Semoga sih bagus ya depannya kita gituin. Langsung aja kita coba. Ya, ini adalah radiator yang lama, ini radiator yang baru, Koyorat. Kita kalau misalnya kita bandingin nih, jauh banget perbedaannya dari tinggi aja. Gue kira tadinya tingginya sama, ternyata tingginya beda. Yang lama ini diganjel supaya tingginya sesuai sama Skyline, dan ini bukan peruntukannya untuk RB25 di Skyline, ternyata. Pas gue lihat-lihat lagi. Sedangkan Koyorat ini walaupun gue belinya second, tadinya kotor banget udah kita bersihin, dan ini bener-bener khusus untuk RB25 dan untuk Skyline. Lebih tinggi sekitar 3 cm dan kapasitasnya airnya juga lebih banyak, lebih lebar juga, pastinya cooling performance-nya lebih bagus. Jadinya nanti kita nggak takut overheat kalau di track. Sekarang kita pasang aja nih.
Ya, radiatornya udah kepasang dan fans roadnya ini juga dapet tadinya yang lebih bagus. Sebenarnya sama aja sama yang standarnya, ada customannya dikit doang ini aluminium, cuma buat gaya doang sih. Ini sebenarnya fungsinya juga nggak terlalu signifikan pastinya. Nah, tinggal kita pasang si pipa-pipanya, selang-selangnya, dan tadi gue udah sempat bikin bracket untuk si radiatornya buat di sini nih. Contohnya pasang gini. Yap, situ pasang ini. Tinggal kita baut, habis itu pasang selang-selangnya, isi air, isi coolant, terus radiator udah selesai. Akhirnya kelar juga, warnanya seperti yang kita mau. Warna silver, tapi silvernya lebih ke hitam sih. Sekarang kita lebih banyakin ke hitamnya biar nggak cepet kotor ntar. Dan sekarang langsung aja kita gambar logo K-Sportnya pakai cat akrilik ini nih. Semoga sih awet ya. Ini bagian paling susah sih, soalnya harus detail. Bismillah. Radiator udah selesai, selang-selangnya udah kita pasang juga, udah gue isi air dan udah dicek nggak ada yang bocor. Nah, sekarang kita tinggal pasang si big bracketnya, cuma masih dilukis sama ada seniman nih. Copot dulu aja velgnya biar barengan. Oke. Sekarang gue copot velgnya biar nanti pas udah selesai dilukis tinggal kita pasang. Akhirnya guys, jadi juga udah benar-benar beda ya. Tadi warnanya merah, tulisannya putih, sekarang warnanya lebih ke hitam sih karena ini malam, tapi kalau siang ntar ada pantulan cahayanya kayak magnesium gitu. Sekarang langsung aja kita pasang. Ini juga udah kita rakit brake padnya, jadi tinggal pasang. Nah, kenapa sih kita ganti? Karena gue juga nggak ngerti kenapa nih. Yang punya sebelumnya, sebenarnya tuh Skyline aslinya 4 pot. Kayak yang belakang aja tuh 4 pot. Tapi yang punya sebelum gua Dipo, yang punya mobil ini, ganti rem depan jadi 1 pot doang. Bahkan 1, bukan 2. Yang tadinya 4 jadi 1. Udah pasti performanya juga pasti nurun sih. Makanya kita ganti. Kebetulan lagi ada nganggur nih. Dan sekarang udah bagus juga. Jadi kita pasang di sini jadi lebih bagus sih. Langsung aja kita copot, gampang sih. Kalau kalian udah sering nonton Garasi Drift, kita sering banget ganti BBK. Di sini ada 2 baut, sama di brake lines 1 baut, sama di sini juga 1 baut. Jadi cuma ada 4 baut yang harus kita copot. Kalau kaliper udah kecopot, disc brake bisa keluar. Ya, bisa kalian bandingin kan, ini 1 pot, ini 8 pot. Tapi kalau untuk ukurannya sih, sebenarnya ini 2 kali lipat. Tapi ini potnya tuh kecil-kecil, jadi makanya nggak gede-gede banget ini BBK ya sebenarnya. Tapi ya lumayan lah, pasti ngeremnya jauh lebih enak daripada yang lama. Akhirnya kepasang juga, cocok banget warna kayak gini di mobil abu-abu. Dan gue gak sabar pakai velgnya sih. Tapi sebelum itu pasang dulu sebelah kiri, abis itu kita juga harus bleeding dulu nih minyak remnya nih. Tapi yang sebelah kiri Dipo aja yang masang.
Ini hari selanjutnya, semalam kita udah bleeding remnya dan kita udah pasangin velg NT03 RR yang tadinya ada di S15-nya Zico, dan hasilnya keren banget. Nanti bakal kita kasih lihat. Kita pilih velg itu karena bannya lebih lebar, jadinya pasti lebih grip di track. Ngomong-ngomong soal track, gue ada pengalaman buruk di track, yaitu mobil gue kebakaran yang S15, makanya di Skyline bakal kita pasangin apar, tapi bukan cuma satu, bukan cuma 2, tapi 3. Yang ini bakal gue taruh di dalam glove box. Nanti kita bikin bracketnya gitu yang rapi. Yang ini bakal kita taruh di depan jok penumpang sebelah kiri. Kita bakal bikin bracketnya juga yang rapi. Dan ini buat jaga-jaga doang nih, yang 3 kilo gue taruh di bagasi. Ya semoga dari semuanya nggak ada yang kepake sih, karena ini cuma bener-bener buat jaga-jaga. Tapi lebih baik siap-siap daripada nggak sama sekali kan. Sekarang kita pasang aja semuanya. Ya, ini glove boxnya udah gue copot. Dan ini posisi buka nanti kan kayak gini. Si apar yang kecil ini mau gue taruh di ceilingnya gini. Ntar kita baut, di sini kita kasih lubang, kita baut. Jadi rapi banget dan bisa kita ambil gampang. Dan bagian bawahnya sini masih bisa kita taruh barang-barang. Kalau ketutup, gini. Sekarang kita bor aja nih. Untuk bagian yang kecil udah nih. Dan ini terjangkau banget dari posisi driver pastinya. Dan rapi kan. Kalau udah ketutup, jadinya nggak kelihatan sama sekali. Dan sekarang kita tinggal pasang yang sedang. Nah, gue pengennya tuh pasang di sini, tapi tanpa ngebolong-bolongin lantai. Jadi kita pakai baut yang udah ada. Kita bikin bracket. Kebetulan bracketnya juga udah kita buat dulu buat S15 gue sih, tapi ternyata lubangnya pas. Jadi kita bisa pakai nih bracket ini. Jadi nanti posisinya kurang lebih di sini. Nah. Dan terjangkau banget juga, dan kapasitasnya lebih gede. Kita pasang aja langsung. Udah kepasang untuk yang sedangnya ini. Kita buka yang atas. Overkill banget ya, ada 2. Tapi ini belum overkill banget. Sekarang kita pasangin 3 kilonya di bagasi. Ya, berarti udah semuanya nih, udah 3-3-nya apar kepasang. Insya Allah sih nggak kepake ya, karena kalau kepake berarti kebakar mobilnya. Ya, kita keluarin aja mobilnya, karena gue penasaran velgnya kalau dilihat dari jauh nih kayak gimana. Gue rasa keren banget sih, lebih keren dari Kiwami nih velg ternyata. Ya, akhirnya nih udah kelihatan, gue bisa ngelihat secara ya proper ya ini si kaliper sama disc brake cashboardnya keren banget ternyata. Gue sebenarnya rada takut terlalu ngeblend ya, karena warnanya abu-abu semua, tapi ternyata pas dilihat malah jadi sangar banget, dan warna kuningnya jadi nyala banget si tulisan cashboardnya. Dan kalau siang gini marble-nya lebih kelihatan dan silvernya lebih nyala, jadinya si big bracket-nya ini kayak magnesium warnanya. Keren sih, kreatif juga nih si Zico nih. Ya, gabung ke warna bodi mobil juga jadi pas banget, sangar banget. 50 shade of grey nih, apa 3 shade of grey karena cuma 3 warna. Radiator kita juga udah ganti pakai Koyorat yang lebih gede, yang lebih tebal, kapasitasnya sama cooling performance-nya juga pasti lebih oke buat track day. Dan ngomong-ngomong soal track day, gue penasaran banget siapa yang akan menang antara gue sama Zico. Tapi yang lebih penasaran lagi, ini mobil sama S15 kencengan mana, karena ini bannya lebih lebar, lebih proper untuk track day, dan remnya juga sama kurang lebih. Mesin 500 cc lebih gede. Ya, penasaran sih gue siapa yang menang. Penasaran banget nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.